Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di pagi ini 1 September, kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari chapter 25 ya, Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal, chapter 25. Yang kemarin sudah ada satu pertemuan dan saya berharap ini pertemuan yang kedua dan kita bisa menyelesaikan chapter 25 ini. Dan saat ini pagi di Indonesia ya, selamat sahabat di Amerika, saudara-saudara di sana menjelang tutup sahabat ya. Dan kemarin ya kita sudah sempat membahas bagaimana buku Galatia 3 ya. Dan di dalam chapter 25 ini lebih sebenarnya saya melihat dari buku Everlasting Covenant ini, di chapter 25 ini dia menyinggung lagi bagaimana istilahnya bangsa Israel itu ya di dalam perjalanannya ya Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka di Gunung Sinai. Dan di dalam kitab Galatia ini digambarkan secara ringkas dan sederhana. Ini sedikit review apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Dan kemarin juga kita bahas tentang bagaimana di sini kalau di pasal 1 Galatia di ayat yang ke 7 dan 8 ya. Di situ kan kita lihat bagaimana terlihat Rasul Paulus melihat umat-umat ya atau saudara-saudara yang ada di Galatia yang sudah belajar tentang bagaimana keselamatan hanya melalui iman dan bahkan mereka disanggupkan melihat Yesus secara nyata di depan biji mata mereka ya itu tersalib ya. Mau digambarkan dari bahasa yang saya sampaikan ini berdasarkan yang sudah kita pelajari waktu yang lalu, di mana saudara-saudara kita yang di Galatia ini sudah sempat terhubung dan memiliki hubungan yang manis, yang indah dengan Tuhan. Ya, mereka melihat bagaimana Kristus disalibkan, ya, bagaimana keselamatan itu hanya melalui iman, belajar dari sejarah Abraham, ya, dan mereka di sini percaya bahwa sebagaimana Abraham adalah bapa orang percaya dan dibenarkan oleh Tuhan oleh karena iman. Digambarkan dengan jelas di Galatia pasal 3 ini, namun secara ringkas dan sederhana untuk bisa dimengerti. Lalu kita tahu Rasul Paulus waktu itu dia mengajar jemaat-jemaat di Perjanjian Baru itu, ya termasuk salah satu Galatia, dia memiliki dasar firman Tuhan yang disampaikan itu adalah Perjanjian Lama tentunya ya, dari sejarah Nabi Dabi, setiap firman yang disampaikan, dan disitulah Rasul Paulus mengajarkan jemaat Galatia melalui dasar-dasar ini. Dan tentunya yang disampaikan, yang ditekankan kemarin di sini yang kita pelajari adalah Yesus ya dan salib. Itu yang ditekankan kemarin. Lalu juga kita belajar kemarin tentang bagaimana dari sini ya. Ini saya baca ya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ini masih yang terjadi di Jemaat Galatia ya. Nah, ini adalah sebuah
pertanyaan yang mengakui, tapi dengan jawaban yang jelas bahwa hal itu dilakukan melalui pendengaran iman. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran di ayat 6. Mereka seperti Abraham telah dibenarkan, dijadikan benar oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ini informasi yang mau Tuhan bagikan melalui buku Galatia, ya, melalui Rasul Paulus, dan saat ini dikemas oleh Penatua Wagoner untuk disampaikan kepada kita, melihat penekanannya, bagaimana Abraham dibenarkan, ya, bagaimana kita dibenarkan, kita dijadikan benar oleh karena iman, bukan melalui perbuatan kita untuk menuruti hukum. Ya, sedikit review ya. Udah banyak orang-orang yang mengalami, bahkan saya sendiri secara pribadi mengalami bagaimana saya struggle ya untuk menurut hukum. Dan hasilnya adalah suatu kesia-siaan. Sering diulang-ulangi, saya berhasil 1-2 minggu menuruti hukum, tidak melakukan dosa, tetapi di minggu ketiga saya jatuh. Ini menggambarkan ya, atau menggambarkan bahwa manusia itu tidak bisa menurut hukum. Manusia itu tidak bisa ya untuk melakukan hukum itu. Dan melalui dasar-dasar pelajaran pembenaran iman, kita diajarkan ya melihat bahwa Yesuslah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Kristus yang di dalam kita yang melakukan penurutan itu. Ya. Dan penekanan yang lain lagi, kalau boleh saya review di sini, adalah ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, secara otomatis penurutan akan hukum-hukum Tuhan itu bisa terlaksana. Oleh karena memang kita tidak sanggup menuruti hukum, tetapi iman, sebagaimana Abraham dibenarkan, ya, dia dinyatakan benar oleh Tuhan. Bahkan kita menyebut Abraham adalah bapa orang percaya. Dan peristiwa di mana Abraham itu dibenarkan oleh Tuhan, itu berlaku kepada kita dengan syarat oleh iman. Ya. Selama ini mungkin kita salah kaprah untuk berusaha bagaimana supaya terlihat baik dan bagus di hadapan Tuhan dengan melakukan penurutan. Nah, melakukan penurutan ini harus disadari ya dengan konteks pembenaran oleh iman. Ya, konteks yang benar di mana kita hanya bisa melakukan penurutan ini oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam saudara dan saya. Kemarin juga ditekankan di sini tentang sebentar ya, saya lagi scroll ke bawah. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kutukan itu bukan karena ketaatan, tapi karena ketidaktaatan. Ya, jadi kita itu dinyatakan terkutuk ketika penurutan kita itu setengah-setengah. Ya, di dalam konteks penurutan hukumnya. Coba kita lihat di sini ya. Bukan orang yang terus melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, tetapi orang yang tidak terus melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, dialah yang terkutuk. Jadi konsep terkutuk di sini kita bisa lihat dengan jelas. Jadi di dalam kita melakukan segala sesuatu yang terus dalam hukum Taurat itu harus berkesinambungan, tidak ada putus-putus. Ya, bukan sebagian saja, tetapi keseluruhannya yang harus dilakukan, bukan sebagian waktu atau sebagian perintah, ya, tetapi hal ini terus-menerus. Artinya terhubung terus dengan Tuhan. Artinya penurutan yang kita lakukan itu bisa terjadi secara terus-menerus karena ada hubungan yang terjadi antara kita dan Tuhan.
Contoh sederhana, kalau hari ini saya berdoa, besok tidak, lusa saya berdoa, lalu 1 minggu tidak berdoa, dan kemudian saya ingat lagi, wah saya harus berdoa, saya berdoa lagi. Saudara-saudara, ini menjadi kutuk. Oleh karena apa? Ketika kita tidak berdoa, saya pribadi percaya, ya, ketika kita tidak berdoa, tidak menyerahkan, ini kesempatan untuk memberi jalan bagi setan untuk menguatkan intervensinya di dalam jiwa dan pikiran kita, sehingga keputusan kita atau langkah yang kita ambil akan salah dan menjadi dosa. Tapi saudara bayangkan ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, malaikat Tuhan melindungi kita, ya, firman Tuhan melindungi kita, melindungi langkah kaki kita untuk jangan tersandung saat berjalan, yang membuat kita akan jatuh tergeletak. Ini yang menjadi pelajaran buat kita, ya. Dan ini secara pribadi menegur saya, ya. Bukan sebagian saja, tetapi keseluruhan yang harus dilakukan. Bukan sebagian waktu, tapi terus-menerus. Orang yang tidak melakukan hal ini terkutuk. Tapi orang yang melakukannya akan diberkati. Ini jarang sekali disinggung hal ini, saudara-saudara. Ya. Jarang sekali disinggung. Bagaimana tentang kita harus berkesinambungan. Ya. Tapi di sini diangkat lagi. Oke, ada kemarin berkat dan kutuk. Kita akan masuk kepada pelajaran kita, ya, hari ini. Ditebus dari kutukan. Tetapi Kristus telah menebus saudara, ya, dan saya dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena saudara dan saya. Sebab ada tertulis, terkutuk orang yang digantung pada kayu salib, berarti 3:13, ya. Di sini kita melihat, kita memiliki bukti baru bahwa kematian adalah kutukan hukum Taurat. Yang sudah pernah belajar Galatia 3, hal ini tidak asing lagi. Ya. Di mana kematian itu adalah kutukan hukum Taurat. Karena kematian yang adalah apa yang diderita Kristus di atas kayu salib. Upah dosa adalah maut. Dan Kristus telah dibuat menjadi dosa karena kita. Tuhan telah memikul kejahatan saudara dan saya. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Memang Tuhan harus mati dan menderita. Ya. Dan ini bukan gampang menjadi seorang bapa untuk merelakan anaknya. Ya. Dengan kutipan ini kita melihat bagaimana Abraham mengalami ini. Tapi bagaimana juga ketika dia percaya kepada Tuhan. Tuhan suruh dia lakukan. Bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat, Kristus telah menebus saudara dan saya. Tetapi karena pelanggaran hukum Taurat. Dan karena maut yang datang karena dosa. Pengorbanannya adalah agar kebenaran hukum Taurat digenapi di dalam saudara dan saya. Jadi kematian di kayu salib itu adalah agar hukum Taurat digenapi di dalam saudara dan saya. Kita lanjut dulu di kutipan berikut, ya, supaya lalu nanti ada komentar. Injil di zaman Yesaya. Kebenaran ini bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, Galatia 3:16 tadi, adalah kebenaran yang sama besarnya pada zaman Israel di Sinai. Sama seperti pada zaman sekarang. Nilainya sama. Lebih dari 700 tahun sebelum salib dinaikkan di Kalvari, Yesaya yang dosanya sendiri telah disucikan oleh bara api dari mezbah Tuhan, dan yang tahu apa yang dia katakan, berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, ini ayat yang populer, ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirumukan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ya, ayat 45. Hal ini identik dengan Galatia 3 ayat 13. Sekali lagi, Yesaya menulis dengan referensi khusus kepada umat Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nubuatannya kita tahu ini ya, 200 tahun sebelumnya sudah disampaikan oleh Yesaya sampai kepada peristiwa salib. Dan kepada Daud jauh sebelum zaman Yesaya, kita berhutang budi atas kata-kata yang menunjukkan jiwa itu tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur 103 ayat 10, ayat yang populer. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bahasa tersebut menggambarkan sebuah fakta yang sempurna. Keselamatan pada masa itu sama lengkapnya dengan hari ini. Jadi jelas ya, ayat-ayat di masa sebelum salib terjadi, ya, kematian Kristus terjadi, Yesaya, Nabi Daud, mereka semua melihat ya kebaikan Tuhan yang ada di depan biji mata mereka, dan tentunya orang-orang yang sanggup lihat ini, yang ada kematian di depan yang sudah dinubuatkan itu, oleh karena ilham dari Tuhan. Bagaimana mereka menerima itu? Mereka terhubung dengan Tuhan. Kesanggupan mereka melihat kebaikan Tuhan itu indah, seperti Raja Daud ya, bisa menguraikan, dan ini bahkan menjadi lagu ya. Hal-hal ini menggambarkan bagaimana dahulu ya, zaman dahulu datang kepada peristiwa salib, lalu kepada kita sampai hari ini berlaku. Ketika ada di dalam pergumulan dosa yang penat ya. Jadi dalam kehidupan yang sedang berdosa, mau datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan itu sepertinya kaki sangat berat sekali dan susah mau diangkat. Ya, artinya mau berdoa pun malu. Tuhan, saya sudah berdosa, bagaimana saya mau berdoa kepada Tuhan ini? Ya, dan setan senang peristiwa seperti itu. Di saat kita melanggar, lalu dorongan Roh Kudus untuk supaya kita datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, menyerahkan pergumulan kita. Tapi ada keengganan di dalam jiwa oleh karena merasa kotor. Ya. Walaupun itu bagian dari pekerjaan Roh Kudus juga, bahwa menyadarkan kita untuk sadar bahwa kotornya saya ini. Tapi di situ setan masuk juga, istilahnya menyusup, untuk mau bilang, kamu ini berdosa. Kamu tuh tidak layak di hadapan Tuhan. Ngapain kamu mau berdoa? Jadi kayak ada perasaan malu mau datang kepada Tuhan. Seperti itu ya. Tapi ketika kita melihat Mazmur 103 ayat 10 ini, ya, baca firman, lihat, oh, Tuhan baik sekali. Di masa lalu ketika hidup dalam pergumulan dosa dan baca ayat ini, seperti ada kesejukan. Dan ini menjadi, ayat ini buat saya secara pribadi ya, melalui pengalaman masa lalu, menjadi batu loncatan untuk mulai berdoa. Ya, kembali lagi mencari Tuhan, berdoa, minta ampun, mengakui dosa. Ini luar biasa, saudara-saudara. Oke, saya selesaikan bacaan kutipan lalu minta tanggapan. Kristus adalah anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Dan sejak zaman Habel sampai sekarang, ia telah menebus dari kutuk hukum Taurat semua orang yang percaya kepadanya. Abraham menerima berkat kebenaran, dan mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Galatia 3:9.
Saudara-saudara, jadi dari kutipan yang sudah kita baca, kita melihat ya bahwa dari segala zaman ya, di mana mulai dari saya, Daud, Salib sampai kepada peristiwa kita, ya, pengorbanan Kristus, pengampunan Kristus itu ada, berlaku, bukan seperti bahan makanan ya. Ada apa nama referensi untuk expire di sekian bulan atau di sekian tahun. Oke, saudara-saudara, ada yang mau kasih penekanan, tambahan, tanggapan, pertanyaan dari yang sudah kita baca? Ada yang saudara-saudara lihat mungkin? Silakan. Halo. Ya, silakan, Sister. Iya, jadi sebelum kita kasih tanggapan, tadi kan sempat ada disinggung mengenai terhubung ya, terhubung Ya, dengan Tuhan. Eh, Mungkin bisa dikoreksi ya kalau kita salah. Cuma yang perlu kita semua mengerti bahwa eh, tanpa berdoa pun atau belajar firman Tuhan, sebenarnya kita semua sudah terhubung dengan Tuhan. Tidak ya, mungkin ya, tidak selama kita masih hidup, kita itu tetap terhubung dengan Tuhan. Tapi ini tidak apa em, tidak berarti oh berdoa atau belajar firman Tuhan kan berarti nggak usah dong. Begitu tuh tidak begitu ya, sama seperti hukum Tuhan itu tidak menyelamatkan, tapi bukan berarti hukum Tuhan itu dosa gitu. Maksudnya sesuatu yang salah. Oh tidak. Jadi yang kita harus mengerti kenapa? Karena sama dengan tadi yang Kak Dolphin bilang, kalau kita mengerti bahwa kita ini selama kita masih hidup terus terhubung dengan Tuhan, dan ketika kita di dalam keadaan yang apa keadaan yang berdosa, yang betul-betul setan apa menuntut "Oke, kita ini berdosa, kamu ini berdosa begini-begini. Kalau kita apa percaya bahwa kita terhubung dengan Tuhan, kita tidak akan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Apakah kan kalau kita terhubung dengan Tuhan karena kita berdoa atau belajar firman Tuhan kan nanti kita harus benar dulu, harus berdoa dulu, belajar firman Tuhan dulu, baru kita mau datang kepada Tuhan. Itu kan jadi nggak ada ya, kekuatan ya. Tapi ya, kalau betul. kita percaya bahwa kita terus terhubung dengan Tuhan, makanya pelajaran ini akan memberikan kita kekuatan. Kalau kita jatuh, itu tuh ada kekuatan besar sekali untuk terus datang kepada Tuhan. Di situ. Terus kita ingin terus tadi ada hukum itu harus terus terus menerus kan. Ya, Itu kalau mungkin kita sempat kasih tanggapan lalu bahwa memang hukum Tuhan itu harus dituruti dengan sempurna seluruhnya, dan terus menerus harus dituruti dengan sempurna. Kalau tidak kita akan dikutuk, kita akan mati. Jadi hukum Tuhan itu harus setiap detik, setiap menit, setiap nafas kita memang harus sempurna melakukannya. Jadi itu ya yang waktu lalu kalau kita perhatikan kutipannya, dan di sini kita mau saya mau jelas, maksudnya mau menanggapi ya. Boleh ya Kak Dolphin ke yang pertama, ke atas bacaan ya. kita yang pertama Ini ya, atau yang minggu lalu yang terakhir itu, karena dia ada hubungannya dengan ini. sebentar ya, ini ya. Oh iya, ini boleh yang ini ya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat menemukan hidup. Oh, boleh Kak ke atas lagi. Ke atas lagi. Mm-mm. Oh ini. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi Ya, siapa ya kita jelaskan ulang karena ada hubungannya dengan yang pelajaran sekarang. Siapa yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Jadi mereka yang kalau kita perhatikan baik-baik, mereka yang hidup itu hanyalah mereka yang melakukan hukum Taurat. Terus kan dibilang di sini siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi masalahnya di sini tidak ada yang melakukan hukum Taurat. Jadi betul.
Iya, jadi kita semua ini manusia karena telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, kita harusnya ini apa mati, dihukum oleh hukum Taurat. Jadi sangat tidak mungkin itu hukum Taurat itu menghidupkan kita. Jadi kita mau melakukan hukum Taurat supaya kita hidup, supaya kita selamat, itu sangat tidak mungkin, sangat mustahil karena kita dalam keadaan akan dihukum oleh hukum Taurat. Jadi mereka yang melakukan hukum Taurat supaya selamat itu sangat tidak mungkin. Mereka tidak Ya, akan pernah apa mencapai hukum Taurat itu dengan sempurna, tetapi di atas dikatakan yang pelajaran kita sebelumnya itu akan terus di dalam pelanggaran. Itu yang terjadi kepada orang-orang Galatia. Pada waktu mereka percaya dengan iman, mereka itu hidup eh, baik-baik saja di kalau tidak salah waktu lalu. Tetapi setelah mereka percaya bahwa daginglah yang bisa melakukan hukum, mereka jadi di dalam dosa terus, maksudnya di dalam pelanggaran hukum terus. Jadi keadaan kita sekarang ini ya harusnya ini apa mati, harusnya binasa karena seperti tadi ya hukum Taurat itu tidak mungkin, sangat mustahil untuk membuat kita selamat. Jadi jangan jadikan hukum Taurat itu jalan keselamatan. Tapi apa yang ya, harus kita lakukan itu yang dibawa. Kak Dolphin boleh pelajaran kita yang sekarang dibawa lagi, ditebus dari kutukan. Jadi tetapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. ya, Jadi em, semua apa hukuman yang harusnya sebenarnya kita yakin sih, saya yakin kita semua sudah mengerti ya ini. Cuma mau diingatkan lagi bahwa semua apa semua hukuman yang harusnya kita terima itu dari tadi ya karena kita sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sekarang kita karena Kristus sudah ambil semua pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita dan sekarang sudah menjadi dosanya Kristus, kita kan di hadapan hukum Tuhan berarti kita sudah melakukan hukumnya karena hukuman yang harusnya kita terima kan Kristus sudah ambil. Jadi kita sekarang itu di hadapan hukum Tuhan karena kan di ayat dibilang siapa yang melakukan hukum akan hidup olehnya. Jadi kalau hukum melihat bahwa kita itu melakukan hukum, kita akan hidup. Tapi ya, karena kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, hukum lihat kita harus dihukum. Tapi karena Kristus sudah ambil semua pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita menjadi dosanya, menjadi pelanggaran-pelanggarannya di hadapan hukum, hukum melihat kita sudah benar sudah melakukan hukum-hukumnya. Jadi, aduh kita lihat ya Kristus itu. Jadi kita harus kalau kita percaya bahwa percaya kepada Kristus, itu kita pasti akan diselamatkan karena kan ini ya kita hanya bisa melakukan hukum-hukum Tuhan itu dengan percaya. Kalau kita percaya kepada Kristus, kebenaran hukum Tuhan itu akan digenapi di dalam kita oleh Roh. Jadi mereka yang selamat itu memang hanya mereka yang percaya kepada Yesus. Kalau mereka yang berusaha untuk melakukan hukum-hukum Tuhan, udah jelas berusaha untuk selamat supaya maksudnya berusaha melakukan hukum Tuhan supaya selamat, hmm, itu tidak akan pernah di berhasil. hadapan hukum, iya di hadapan hukum akan tetap berdosa terus. Jadi dari pelajaran ini memang kita hanya bisa diselamatkan hanya karena percaya kepada Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu. Aduh, jadi ini pelajarannya kita lihat ya, seharusnya kita mati, tapi di hadapan hukum itu, hukum melihat kita itu di dalam kebenaran, kita itu sementara melakukan hukum-hukumnya. Jadi kita hanya percaya itu, maka kita akan selamat. Kalau kita percaya kepada hukum yang menyelamatkan, kita tidak akan pernah di hadapan Tuhan, di hadapan hukum, kita tidak akan pernah hukum melihat melakukan hukum-hukum. Jadi kita pasti akan dihukum, akan mati oleh oleh hukum, harus dihukum gitu. Jadi itu sih Kak, supaya utuh ya pengertian kita dari yang minggu lalu dengan yang sekarang. Jadi jalan keselamatan satu-satunya memang hanya oleh Kristus, karena Kristus sudah mengambil em, kutuk itu menjadi kutuknya Dia, dan kita sekarang dibenarkan. Jadi kalau kita percaya kita pasti akan selamat.
you Ya, Kak, terima kasih. thank you Devi untuk kembali di emphasize. Jadi betul itu apa yang sudah kita pelajari dan itu yang saya miss tadi di review ya. Tapi puji Tuhan sudah diulangi lagi oleh Sister Devi di sini dan kita bisa lihat ya, hubungannya dari apa yang kita pelajari kemarin. Nah, kembali kepada bicara tentang terhubung itu ya, karena kita semua sudah mengerti di dalam konteks pembenaran oleh iman. Jadi bahasa yang saya pakai adalah tadi itu bahasa dalam pengertian kita ya. Tapi tidak apa-apa, Sister Devi ingatkan lagi, karena ini pernah jadi pertentangan bahasa itu. Jadi begini, ketika kita terpisah dengan dosa, ketika kita berdosa, kita terpisah dengan Tuhan. Itu kan, tadi Sister Devi ingatkan lagi bahwa maksudnya bukan seperti itu. Jadi, waktu kita berdosa kan tentunya, saudara, saya yakin dan percaya bahwa saudara juga mengalami apa yang saya alami ya. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sudah baca dan belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Ada ada satu masa di mana kita sengaja atau tidak sengaja jatuh dalam pelanggaran dosa dan keengganan kita untuk mau uh, mengakui itu di hadapan Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, itu adalah pekerjaan setan. Ya. Nah, kalau secara uh, konteks yang dijelaskan oleh buku Galatia melalui kabar kesukaan atau glad tidings, kita sudah belajar ya, Tuhan itu ada di dalam kita. Ya, sehingga kalau Tuhan tidak ada di dalam kita, tentunya kematian yang ada. Ya, yang di pelajaran lain juga tentang pembenaran oleh iman disampaikan ya, Pak Gunnar bilang bahwa kita itu ya ada Tuhan di dalam kita, tetapi sering kali kita mengabaikan suara itu. Ya. Nah, di dalam konteks inilah ada yang tahu Tuhan sudah ada, sering sudah dibisikkan. Saudara tahu ya, ketika ada kesempatan untuk melakukan kesalahan, ya, dan ada bisikan, jangan. Kita tahu itu Roh Kudus. Ya, Tuhan di dalam kita mengingatkan, jangan. Ya. Tetapi waktu kita jatuh dalam dosa, ya, konteks yang Sister Devi ajarkan, yang bilang tadi benar. Kita itu terhubung dengan Tuhan. Ya. Tetapi ada peristiwa di mana kita mengabaikan suara Tuhan. Ya. Sehingga kita kok bisa, aduh, saya sudah belajar kok saya masih jatuh dalam dosa, kok saya masih, harusnya saya tidak jatuh dalam dosa ini, atau kan saya sudah belajar kemarin. Nah, dan tentang penjelasan bagaimana kita berusaha untuk supaya menuruti hukum, ya, yang juga diuraikan tadi, bagus sekali. Ya. Ada hubungannya. Jadi memang benar-benar tidak bisa kita berpikir bahwa Tuhan itu karena kita jatuh dalam dosa, kita terpisah dengan Tuhan. Saudara, kalau itu terjadi mati. Ya. Makanya kan waktu mereka mau ciptakan manusia, mereka bilang, marilah kita bentuk, uh, gimana sih bahasa yang tepat, tolong saya dibantu. Kita bentuk sesuai dengan apa? Gambar kita. Ya kan? Waktu Tuhan mau membentuk kita. Dia bilang, mari kita membentuk sesuai dengan gambar kita. Ya. Artinya, kalau Tuhan istilahnya melihat manusia jatuh dalam dosa dan kita terpisah, lalu kita istilahnya bagaimana supaya terhubung dengan Tuhan, kita cari lagi Tuhan, kita berusaha dengan berdoa, kita berusaha dengan belajar untuk supaya kita dapat Tuhan. Jadi pengertian waktu Tuhan mengetuk, Tuhan Yesus mengetuk di pintu depan pintu hati kita untuk memanggil, itu bukan secara literal Tuhan berdiri. Saya pernah diskusi dengan Brother Ebing ini. Bukan secara literal Tuhan berdiri depan hati kita ini, ketuk-ketuk kita. Bukan seperti itu, tapi ada pengabaian akan suara Tuhan. Sehingga kita boleh lepas dari istilahnya koridor yang sesungguhnya yang harus kita jalani.
Dan sekiranya pemahaman kita sama ya. Jadi bukan bahwa karena Tuhan tidak di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita, tapi dalam kutipan lain The Gondar bilang kita sering ya mengabaikan suara itu. Sehingga apa? Kesalahan terjadi. Terima kasih Sister Devi sudah diingatkan lagi ya. Emphasize. Ada yang lain saudara-saudara? Melihat dari zaman Yesaya, Nabi Daud ini yang menggambarkan fakta sempurna tentang keselamatan pada masa itu sama lengkapnya dengan hari ini. Oke, baik kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, berkat Abraham melalui salib. Hal ini menjadi lebih jelas lagi dari pernyataan bahwa Kristus telah menjadi kutuk bagi kita. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3 ayat 15. Abraham dan bagi Abraham dan bagi mereka yang menjadi anak-anaknya melalui iman, tidak peduli apapun bangsa dan bahasa mereka. Semua berkat yang datang melalui salib Kristus adalah milik mereka. Dan semua berkat salib Kristus adalah berkat-berkat yang hanya dimiliki oleh Abraham. Tidak heran jika ia bersuka cita dan bergembira menantikan hari Kristus. Kematian Kristus di kayu salib hanya memberikan kepada kita berkat yang dimiliki Abraham. Tidak ada lagi yang bisa diminta atau dibayangkan. Jadi sebelum kita belajar lebih dalam hal-hal ini tentang salib, tentang bagaimana iman Abraham, kita hanya melihat semua ini hanya sebagai satu cerita. Ya kan? Cerita Alkitab tentang bagaimana Abraham dibenarkan. Saudara, tidak ada lagi yang bisa diminta atau dibayangkan. Ya, kematian kayu salib berkat-berkat Abraham itu ya untuk saudara dan saya. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini, saudara-saudara? Berkat Abraham melalui salib. Silakan. Sister Devi mungkin ada yang lihat. Iya Kak Dolphin, jadi berhubungan dengan tadi kalau kita lihat sebenarnya sekali lagi orang so pelajari ya ini. Mungkin juga ada teman-teman yang sebenarnya sudah em, tahu mengerti, cuma kita ingin ingatkan lagi bahwa Ya, betul. kalau kita lihat ya Abraham ini kan dia eh, dia percaya dan dia dibenarkan. Hmm. Jadi dia percaya dan dia dibenarkan itu itu dihitung Tuhan dia menurut hukum, Ya, menurut apa di dalam penurutan. Jadi apa ya sama dengan tadi ya. Maksudnya kalau kita lihat memang hukum itu tidak bisa dijadikan sangat mustahil untuk kita jadikan jalan keselamatan karena kan sekali lagi ya kita tekankan yang tadi bahwa ya, kita di posisi hukum itu karena sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan kita itu melanggar dan harus dihukum tetapi sekarang karena semua yang masih hidup itu dilihat hukum itu mereka itu menuruti hukum karena kan hidup harusnya kan kita mati jadi ya, karena Kristus di hadapan hukum kita itu sedang menuruti hukum karena Kristus jadi kita hanya mempercayai itu sama seperti Abraham dan kan dibilang dari Abraham dari pun Habil sampai sekarang kan sama apa apa tadi yang di atas sama jalan keselamatan itu Injil ya, itu sama jadi Abraham ini dia dibenarkan bukan karena melakukan hukum, bukan karena setelah disunat, tapi sebelum dia disunat dia percaya dan dia dibenarkan, dia dihitung menuruti benar. di dalam penurutan menuruti hukum. Jadi kalau kita itu ya, kalau kita percaya pasti itu hukum itu akan digenapi di dalam kita itu janji Tuhan itu hukum itu akan digenapi walaupun kita berdosa masih berdosa itu kita harus tetap pegang itu karena
hukum itu akan digenapi, tapi kalau kita menjadikan hukum jalan keselamatan itu tidak akan pernah digenapi. Hukum akan melihat kita tetap di dalam dosa. Itu Kak, Mungkin terima kasih. Dev, mungkin begini Dev, bahasa terjemahannya hukum digenapi itu dalam kita tuh mungkin begini. Tuhan, so lelah, so capek Tuhan. Jadilah kehendakmu. Mungkin kayak gitu ya. Karena Iya, ketika kita berusaha kan kita berusaha terlihat iya, baik tuh ini, mau rajinnya ibadah lah, mau rajinnya Bible study lah, mau rajin pelayanan lah, semua itu ketika ada di konteks yang salah dengan pemahaman bahwa kita dengan hal-hal itu bisa dibenarkan di hadapan Tuhan, ya ini yang menjadi benar-benar satu kesalahan. Tapi ketika kita melakukan pelayanan itu, ya kita mau belajar, kita mau rajin menelaah Alkitab, ya itu bukan karena kita mau istilahnya menyogok Tuhan atau terlihat baik di hadapan Tuhan sebagaimana Abraham kan. So kita lihat uraiannya. Jadi Tuhan bilang kepada Abraham dan Sarto, aku akan memberikan mu keturunan dan keturunanmu akan seperti pasir di laut ya, seperti itu ya bahasanya. Nah, lalu Abraham kan tentunya percaya, ya Abraham percaya. Tetapi di situ kan ada ujian yang terjadi, di mana Abraham dengarkan apa yang Sarah bilang. Masa saya ini udah tua, nggak mungkin lah, kan gitu. Silakan, ya ambil Hagar, ya supaya dapat keturunan. Dan itu Abraham lakukan. Ya, jadi ada sisi di mana Abraham gagal saat diuji. Tapi lihat, setelah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, ya Ishak itu ada, saudara-saudara, dan dia menjalani proses. Dia melihat bahwa janji Tuhan itu benar, ya. Dia melihat benar janji Tuhan. Di awal kan dia percaya bahwa oke, Tuhan mau kasih itu, tapi ketika ada ujian dia gagal. Tapi setelah Ishak disuguhkan lahir, dia lihat ini kebenaran. Bukankah di situ ada proses pertumbuhan iman yang terjadi di mana Abraham melihat sungguh benar Tuhan, ya dan amin. Ya. Dan ketika Ishak mulai bertumbuh, Tuhan bilang, persembahkan anakmu itu. Apa yang Abraham lakukan? Menurut atau dia percaya? Kira-kira. percaya. Waktu dia bawa untuk menyembelih, untuk Ishak disembelih di dalam proses itu. Ya, terjadi di mana bahwa asalnya adalah iman, dia percaya Tuhan. Ya, dan dia lakukan itu. Nah, saudara lihat di proses dia percaya itu, di proses iman itu ada, di proses yang sama penurutan berlangsung. Ya, dia beriman kepada Tuhan, yang Tuhan minta dia lakukan. Bisa lihat ya, saudara-saudara. Jadi iman, makanya bahasa yang sering kita gunakan adalah otomatis penurutan terjadi. Ketika dia percaya, entahlah bahasanya apa ya Abraham waktu itu, entah apa yang ada di benaknya dia, apakah dia akan bilang Tuhan, Tuhan janji melalui keturunanku akan seperti pasir di laut, ya. Tapi ini kok Tuhan suruh bunuh. Apakah seperti itu yang Abraham pikirkan? Saya tidak tahu. Ya. Tapi ataukah dia tidak berpikir seperti itu dan dia bilang, waktu Tuhan bilang persembahkan anakku, dia hanya di dalam kepastian yang bilang ya Tuhan. Di dalam benaknya mungkin bilang, oke, ini yang Tuhan mau, saya lakukan. Ya. Kenapa kerelaan dia mau melakukan itu? Dasarnya apa? Iman. Dia percaya. Ya. Kutipan yang lain sudah kita pelajari bahwa Abraham berpikir, ya, kalaupun Isa akan dipersembahkan, Tuhan yang sama yang akan membangkitkan dia lagi, menghidupkan dia. Ya. Artinya dasar dari semua ini adalah percaya. Sehingga ketika dia di dalam kondisinya yang percaya itu, dia otomatis melakukan apa yang Tuhan minta, mempersembahkan Isa. Dan benar kan? Karena iman, akhirnya
Abraham dibenarkan dan keselamatan itu ada. Ishak tidak mati, tidak jadi persembahkan. Tapi di sini menjadi satu gambaran buat saudara dan saya bahwa manusia, Abraham itu sama seperti saudara dan saya. Ya. Manusia ketika memiliki iman, ya, ketika bertumbuh di dalam iman, ya, di dalam penurutan Sister Devi tadi sudah tekankan, bisa terjadi dalam penurutan itu. Luar biasa sekali puji Tuhan ya. Oke, ada yang mau tanggapi? Ada tambahan saudara-saudara? Berkat Abraham melalui salib. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Perjanjian tidak berubah. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Kita tahu ada istilahnya sekarang ini, kita tahu secara registrasi ada hal yang kita tahu namanya hukum registrasi, ya, contoh dalam hal-hal tanah, ya, penjualan tanah atau wasiat, segala sesuatu apalah itu kan istilahnya kita ada meterai, tanda tangan di atas meterai, ada saksi-saksi dan itu sah. Ya, jadi karena hukum kita tidak bisa membatalkan hal itu atau ditambahi atau dikurangi. Ya, kita tahu itu semua ya. Nah, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi sudah ada janji lebih dahulu dan janji itu tidak apa istilahnya janji sudah disahkan oleh Tuhan ya dan tidak dibatalkan oleh hukum Taurat. Ada tambahan di sini saudara-saudara, masukan? Kira-kira sudah jelas perjanjian tidak berubah. Jadi bukan karena apa namanya ada hukum Taurat tiba-tiba berubah semua, tidak bisa. Dan tadi enak sekali ya uraiannya tadi. Sister Devi juga sudah tekankan lagi. Kita bisa lihat bahwa iman kepada penurutan hukum. Baik, kalau belum ada kita lanjut. Pernyataan pertama sangat sederhana. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan, mengurangi, atau menambahkan. Sekalipun itu perjanjian seorang manusia. Jika perjanjian itu telah dikukuhkan. Tadi yang kutipan di atas ini ya. Tentang wasiat. Oke, saudara mengerti ya tentang apa namanya perjanjian tidak bisa dibatalkan oleh hukum. Oke, kita lanjut. Kalau ada mau kasih masukan silakan, saya dipotong, tidak apa-apa ya. Bagaimana perjanjian itu diteguhkan? Nah, kesimpulannya sama sederhananya. Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan meneguhkannya dengan sumpah. Manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ya. Kalau sudah disumpah, contoh, kalau zaman sekarang pejabat-pejabat mulai dari desa sampai ke pusat itu kan disumpah. Presiden disumpah. Ya. Dan kalau sudah disumpah, tidak ada yang bisa membantah. Dia bukan presiden.
Tidak ada bantahan itu. Ya. Nah, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian utusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat rangkaiannya adalah ketika janji itu diberikan, ya, di mana itu tidak bisa diganggu gugat, ya, bahkan oleh melalui hukum sekalipun, ya. Karena kalau kita lihat dari peristiwa mulai Abraham sampai kepada bangsa Israel, ya, ketika diberikan 10 hukum itu, terlihat terkesan seperti ada intervensi, ya, dari janji itu. Namun justru di sini kita lihat kan tadi contoh kita tidak ada yang bisa menurut hukum, ya kan? Tetapi karena melalui iman kita percaya. Contoh Abraham tadi juga sudah diuraikan, disampaikan, ya, ya, melalui iman. Lalu ada apa istilahnya? Penurutan, ya. Dan hukum yang diadakan kemarin di chapter 24, ya, lebih ditegaskan lagi. Hukum itu diberikan supaya dosa-dosa ini lebih keluar, lebih nampak, ya, ke permukaan, lebih jelas lagi, ya. Dan setelah kita pelajari dari semua 10 hukum itu mewakili segala sesuatu yang tidak tertulis, ya. Saya nggak tahu bahwa kesombongan itu sama dengan seperti dosa membunuh. Kutipan bilang, tulisan Rono buat. Saya tidak pernah tahu, tapi dituliskan di situ tidak ada tulisan jangan kamu sombong. Tidak ada kan di 10 hukum seperti itu. Tapi justru dari 10 hukum itu, dan saya percaya sebagai manusia berdosa bahwa ketika Tuhan merampungkan, ya, atau menyimpulkan 10 hukum itu mengikat seluruh hukum-hukum bahkan yang tidak tertulis. Kan tidak tulis jangan menghina, ya kan? Tapi ketika kita menghina orang, apa yang kita rasakan? Apakah itu benar dan baik? Contoh, ya saudara-saudara. Jadi merupakan dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ya. Ibrani 6 ayat 16 sampai 18. Perjanjian diteguhkan. Kita lihat lagi. Oleh karena itu, perjanjian itu yang diteguhkan di dalam Kristus dengan sumpah Allah yang menjamin keberadaannya sendiri untuk menggenapinya. Dan tidak akan pernah dapat diubah sedikit pun. Tidak ada satu iota atau satu titik pun yang akan ditiadakan atau ditambahkan padanya selama Allah hidup. Perhatikan pernyataan bahwa kepada Abraham dan keturunannya janji-janji itu diberikan, dan keturunan itu adalah Kristus. Semua janji Abraham diteguhkan di dalam Kristus. Janji-janji, ingatlah, dan bukan hanya sebuah janji, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kita bisa lihat rangkaian di sini ya saudara-saudara. Oke, ada yang punya tambahan dan masukan di sini? Ada yang saudara-saudara lihat untuk di-emphasize? Silakan. Baik, kalau belum ada kita lanjut. Harapan kita juga. Perhatikan juga bahwa perjanjian yang dibuat dengan Abraham dan diteguhkan di dalam Kristus melalui sumpah Allah adalah perjanjian yang memberikan pengharapan kepada kita di dalam Kristus. Perjanjian itu diteguhkan dengan sumpah. Sehingga kita dapat
memiliki penghiburan yang kuat untuk berlindung dan berpegang teguh pada pengharapan yang ada di hadapan kita. Inti dari perjanjian itu adalah kebenaran oleh iman kepada Yesus yang disalibkan. Inti dari perjanjian itu. Ya, benaran oleh iman kepada Yesus yang disalibkan. Ini semua ya, ada buku satu yang Waggoner tulis, ya, Kristus dan kebenarannya ya. Setelah membaca buku ini, tujuannya cuma satu, supaya pandangan kita terfokus kepada Kristus yang disalibkan, ya, pengorbanannya atas dosa-dosa manusia. Kita dituntun untuk memandang kepada Kristus. Kutipan yang lain bilang, by beholding we become changed. Ya, dengan memandang kita diubahkan. Memandang Kristus. Seperti yang ditunjukkan oleh perkataan Petrus, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ya, kepada keturunannya, bukan keturunan-keturunannya. Artinya Yesus Kristus menuntun kita, ya, memimpin kita untuk kembali dari segala kejahatan kita. Oke, baik saudara-saudara. Kita ada tinggal 3 halaman diselesaikan. Ada yang mau kasih masukan, tambahan? Kita sudah mengerti semua ya. Baik, kalau belum ada kita lanjut. Abraham telah melihat hari Kristus. Oleh karena itu, salib Kristus dan berkat pengampunan dosa telah ada, ya, tidak hanya di Sinai, tapi juga di zaman Abraham. Abraham bersukacita ketika melihat hari Kristus, karena ia benar-benar melihatnya. Ya, keselamatan tidak lebih pasti daripada hari Yesus bangkit dari kubur. Maaf, saya ulang ya. Keselamatan tidak lebih pasti daripada hari Yesus bangkit dari kubur, daripada hari Ishak membawa kayu untuk pengorbanannya sendiri ke atas Gunung Moria. Karena janji dan sumpah Allah adalah 2 hal yang tidak dapat diubah. Janji dan sumpah ya. Sekalipun itu hanyalah perjanjian manusia, namun jika sudah diteguhkan, diulangi lagi ya di atas tadi, tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan atau menambahkannya. Terlebih lagi ketika perjanjian itu adalah perjanjian Allah sendiri. Jadi bayangkan ya, bahkan kalau perjanjian manusia, tadi saya sudah sampaikan, itu tidak bisa dibatalkan, apalagi ini Tuhan. Ya, ketika perjanjian itu adalah perjanjian Allah sendiri yang diteguhkan dengan sumpah yang mengikrarkan nyawanya sendiri. Perjanjian itu mencakup keselamatan umat manusia. Jadi peristiwa iman Abraham datang kepada kematian Kristus. Ya. Sumpah yang mengikrarkan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, adalah sebuah fakta bahwa sama sekali tidak ada yang berbeda dengan masa sebelumnya. Setelah janji dan sumpah Allah kepada Abraham, tidak ada satupun hal baru yang dapat dimasukkan ke dalam rencana keselamatan. Rangkaiannya sudah ada, cuma waktu kita belum belajar, belum menyelidiki itu, kita hanya akan melihat cerita-cerita Alkitab. Ya. Seperti mulai dari contohnya Nuh membuat bahtera, ya.
Lalu ada peristiwa Abraham menyerahkan anaknya. Ya. Dan kita tidak melihat bahwa bagaimana sumpah dan janji yang Tuhan berikan ini. Kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan bersumpah ya untuk yang menegaskan itu adalah mengikrarkan nyawanya sendiri di dalam sumpah dan janji itu. Dan ini semua rencana keselamatan. Istilahnya tidak bisa diganggu gugat. Ya. Contoh tadi hal-hal duniawi tentang apapun namanya sudah disahkan nggak bisa diganggu gugat. Apalagi peristiwa yang sudah Tuhan buat ini. Tidak ada satupun kewajiban yang dikurangi atau ditambah dan tidak ada pula kemungkinan adanya variasi dalam syarat-syarat keselamatan. Oke, saudara, teman-teman sekalian, ada yang mau menambahkan dari apa yang kita baca? Belum ada? Kita lanjut lagi. Tidak ada perubahan di Sinai. Oleh karena itu, masuknya hukum Taurat di Sinai tidak dapat menambahkan sesuatu yang baru kepada perjanjian yang dibuat dengan Abraham dan diteguhkan di dalam Kristus, dan juga tidak dapat dengan cara apapun mencampuri janji tersebut. Perjanjian yang telah diteguhkan sebelumnya oleh Allah di dalam Kristus tidak dapat dibatalkan atau janji-janjinya menjadi tidak berlaku. Tidak berlaku lagi oleh hukum Taurat yang diucapkan 430 tahun sesudahnya. Perjanjian yang telah diteguhkan ya. Perjanjian, maaf tadi ada gangguan jaringan di saya ulangi lagi ya. Perjanjian yang telah diteguhkan sebelumnya oleh Allah di dalam Kristus tidak dapat dibatalkan atau janji-janjinya menjadi tidak berlaku lagi oleh hukum Taurat yang diucapkan 430 tahun sebelumnya. Tidak ada perubahannya waktu ada di Sinai. Hukum dalam perjanjian dengan Abraham. Namun hukum Taurat harus dituruti dan jika tidak dituruti, maka kematian sudah pasti terjadi. Kembali lagi ya, maka kematian sudah pasti terjadi. Tidak ada satu iota atau satu titik pun yang dapat ditiadakan dari hukum Taurat. Itu benar adanya ya. Kita tahu bersama. Terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Ya. Karena pemberian hukum Taurat di Sinai tidak menambahkan apapun pada perjanjian dengan Abraham. Namun hukum Taurat itu harus ditaati dengan sempurna. Maka tidak dapat. Namun hukum Taurat, maaf gangguan jaringan saya ini ya. Saya ulangi lagi. Karena pemberian hukum Taurat di Sinai tidak menambahkan apapun pada perjanjian dengan Abraham, namun hukum Taurat itu harus ditaati dengan sempurna. Ini tuntutan hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum Taurat ada di dalam perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Jadi ada di dalam perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Kebenaran yang diteguhkan kepada Abraham melalui perjanjian itu. Kebenaran yang dimiliki Abraham melalui iman adalah kebenaran hukum Taurat yang diberitakan di Sinai. Dan hal ini semakin terbukti dari fakta bahwa Abraham menerima sunat sebagai meterai kebenaran yang ia miliki karena iman. Dan sunat hanya berarti menaati hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi di jemaat Galatia yang melihat Kristus ya, dan bagaimana Rasul Paulus mereka melihat Kristus secara langsung ya.
salib ada di depan mata mereka, mereka mengalami mujizat-mujizat bersama Tuhan, dan mereka percaya bahwa keselamatan hanya melalui iman, lalu mereka berubah ya oleh ajaran-ajaran oleh ajaran-ajaran tentang bagaimana harus melakukan supaya diselamatkan. Di sini waktu itu kan disinggung tentang sunat. Saya percaya bahwa saudara-saudara, karena kita juga sudah sempat mempelajari hal ini, makanya tidak ada banyak pertanyaan di sini atau sanggahan, karena sudah begitu jelas yang sudah dari kita pelajari ya kemarin dari beberapa tahun yang lalu, dan ini sering diulang-ulang tentang bagaimana keselamatan hanya melalui iman. Jadi kebenaran yang dimiliki Abraham melalui iman itu adalah kebenaran hukum Taurat. Itu juga ya tentunya yang hukum Taurat yang diberitakan di Sinai ya. Kalau datang kepada sunat itu hanya menaati hukum Taurat. Ya, pertanyaannya ya seperti yang kemarin disampaikan oleh Brother Lauri bahwa di peristiwa itu Jemaat Galatia melihat apa yang diajarkan tentang sunat itu memang terlihat benar. Mereka menggunakan kutipan, mereka menggunakan ajaran oleh guru-guru palsu ini. Ya. Sehingga mereka akan mengakui, wah iya benar. Ya, kita harus sunat supaya diselamatkan. Ya. Nah inilah yang dibantah oleh Rasul Paulus. Baik, kita lanjut. Sumpah Allah kepada Abraham menjanjikan menempatkan kebenaran Allah yang sepenuhnya diuraikan ke dalam dan ke atas diri setiap orang percaya. Dengan perjanjian yang diteguhkan di dalam Kristus dan hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian tersebut, maka sudah pasti bahwa tuntutan-tuntutan Allah bagi orang-orang Kristen pada masa kini tidaklah berbeda dengan tuntutan-tuntutan pada zaman Abraham. Pemberian hukum Taurat tidak memperkenalkan unsur baru. Sebuah pertanyaan penting. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Sebuah pertanyaan yang relevan dan salah satu yang telah dijawab dengan benar. Jika hukum tidak mengubah apapun dalam hal perjanjian yang dibuat dengan Abraham, apa gunanya diberikan? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau itu nggak merubah apa-apa, ngapain disuguhkan gitu loh. Tapi kita lihat di ayat yang lain dan penekanan yang lain supaya hukum diberikan supaya ini dosa-dosa ini kelihatan lebih nyata. Ya, jawabannya adalah itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran. Ya, itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Itu tidak melawan janji-janji Allah, tetapi secara langsung selaras dengan mereka. Karena janji-janji Allah semuanya melalui kebenaran dan hukum adalah standar kebenaran. Jelas ya, sudah kita bahas di chapter 24 kemarin. Nah, adalah perlu untuk membuat pelanggaran menjadi berlimpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 5 ayat 21. Oke, saudara-saudara, jelas di sini? Ada yang mau ditekankan, ada yang mau ditambahkan? Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Keyakinan tentu mendahului pertobatan. Warisan hanya dapat diperoleh melalui kebenaran, meskipun sepenuhnya melalui janji, karena kebenaran adalah pemberian kasih karunia. Tetapi agar manusia dapat menghargai janji-janji Allah, mereka harus dibuat merasakan kebutuhan mereka akan janji-janji itu. Hukum yang diberikan dengan cara yang begitu mengerikan bertujuan untuk memberitahu saudara dan saya betapa mustahilnya bagi saudara dan saya untuk mendapatkan kebenaran dengan kekuatan saudara dan saya. Ya. Dan dengan demikian memberitahu kepada kita apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita.
Ya, mustahil saudara bagi kita untuk mendapatkan kebenaran dengan kekuatan kita sendiri. Ini jelas. Kristus sang pengantara. Kita selesaikan aja ya saudara-saudara. Sudah mungkin ini kutipan terakhir ya. Kristus sang perantara, dan hal ini ditekankan oleh fakta bahwa hal ini ditabiskan di tangan seorang pengantara. Siapakah pengantara itu? Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Galatia 3:20. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2:5. Oleh karena itu, Yesus Kristus adalah pribadi yang memberikan hukum Taurat di Sinai. Dan dia memberikan dalam kapasitasnya sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Kita tahu itu ya. Jadi meskipun mustahil ada hukum yang diberikan yang dapat memberikan kehidupan, hukum yang merupakan kematian bagi orang-orang berdosa yang tidak percaya ada di tangan pengantara yang memberikan hidupnya sendiri, yaitu hukum dalam kesempurnaannya yang hidup. Di dalam dia maut telah ditelan dan hidup menggantikannya. Dia menanggung hukum kutuk Taurat, dan berkat hukum Taurat datang kepada kita. Hal ini membawa kita pada fakta bahwa di Sinai kita menemukan Kalvari. Saudara, kita sudah selesai dalam bacaan kita. Baik, sebelum kita tutup ya, karena sudah selesai, apakah ada tambahan dari saudara-saudara? Ada masukan? Atau mungkin ada yang perlu disimpulkan dari bacaan kita? Ini sudah sebenarnya pelajaran ini kalau kita ikuti dari waktu yang lalu, ini sudah Galatia 3 ini sudah berulang-ulang. Jadi jelas kita lihat hukum tidak melawan janji. Ya. Janji ada dan hukum ada. Oke. Saudara-saudara, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Baik, kalau begitu ini sudah jelas ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur ya untuk apa yang sudah sempat kita pelajari saat ini, dan biarlah kebenaran ini boleh menjadi bagian saudara dan saya, dan teringat terus dalam hati jiwa pikiran kita, tertanam. Kita melihat bagaimana rangkaian tentang keselamatan hanya melalui iman ini jelas ya. Lalu pemahaman tentang bagaimana penurutan hukum itu tidak bisa kita lakukan, tetapi melalui kasih Yesus Kristus, kematian di kayu salib, dan iman kita percaya kepada Tuhan itu ya akan menolong kita dan melihat berkat-berkat dari janji yang sudah diberikan ya, yang tidak bertentangan dengan hukum itu menjadi bagian kita. Ya, penurutan hukum akan berlangsung dan terjadi oleh karena iman. Terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung. Terima kasih saudara-saudara yang sudah berpartisipasi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tadi kita sampai di sini. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.